Go. Yo, selamat malam bro. Selamat datang kembali di podcast kita, yaitu Blowjob Billy Kristinov with Jojo Pua. Bil, suara lu. Halo. Ini nama berdua lu aja. Masa suara gua doang, suara lu juga dong. Lemes. Ya kembali lagi di Blowjob. This is Blowjob. Blowjob. And you're listening Blowjob. I'm listening Blowjob. Yo. Itu siapa? Siapa Jo? Openingnya ada kayak Kang Nasgor gitu. Kang Nasgor. Kita nggak berdua doang ya sekarang ya. Iya, kita sekarang rame-rame nih. Kita kedatangan ini ya. Korban COVID. Enggak. Bukan korban. Wah lu, aduh jangan gitu lah. Ya malam ini gua nggak berdua doang nih. Pengungsi. Oh pengungsi. Ini temen gua nih. Okay. Sedap. Malam ini jadi kita. Teman lo ini, bukan iya. teman gua berarti. Bukan. Enggak. Nggak, jadi malam ini kita nggak cuma berdua, kita sama teman-teman kita nih. Coba kenalin dulu dong namanya. Perkenalkan satu persatu. Ayo kenalan. Kenalan lu, woi. Boleh kenalan? Yo, bodo amat. Boleh. Hai semua. Seksi nggak suara gue? Udah bangsat. Mulanya udah bangsat. Kenalin nama gitu-gitu. Oke, nama Levano. Hobi cari nafkah. Ya. Pakai hobi. Umur, itu lu nggak mau naruh umur lu berapa, nomor telepon sekali, ntar nggak ada yang mau kenalan. Umur gue baru 20 tahun, Bung. 20 tahun. Nomor handphone yang boleh kita taruh juga. Jangan. Oke, satu lagi. Halo. Iya. Iya. Mesti ada halo dulu. Halo itu naik gitu ya. Halo. Ada nadanya. Lanjut. Oke. Semangat Bung Karno. Nama gua Andreas. Umur 19. Masih muda. 19 masih 19 muda. tahun. Oke. Pengalamannya tua. Pengalaman, gue seneng deh kayak gitu. Kalau ketemu yang gitu nggak perlu diajarin. Gak tahu dia mainnya sama orang tua ya emang. Boleh. Udah ada Levano di sini sama Andreas. Itu masih teman-teman kita ya. Terus kita mau bahas satu hal yang simple banget sih sebenarnya ya. Yang tiap orang pasti lewatin. Banget kita apalagi cowok-cowok juga ya. Cewek juga lewatin. Cewek lewatin tapi nggak semanis cowok lah. Iya sih ya. Nggak sebanyak ceritanya di cowok gitu. Kita akan bahas adalah masa-masa pubertas. Wow, mantap. Sudah sangat familiar sekali ya pembicaraan kita ya. Masalah pubertas. Iya. Gimana apa? Nah, ya masing-masing gue ngerti masing-masing personal pasti mempunyai masa-masa pubertas yang berbeda-beda. Beda, benar. Gitu. Jadi dimulai dari cerita pengalaman lu masing-masing. Gimana? Mau dari lu dulu apa bintang tamu kita dulu nih, Jo? Dari gue dulu kali ya. Oke, boleh dari Jojo. Atau dari lu yang paling tua kan? Enggak lah, gue terakhir aja. Yang tua biasa penutup. Siap. Yang muda harus mengalami yang tua. Gimana dong itu? Jadi siapa dulu kan dulu? Persilahkan. Oke, mau persilakan. Udah gue aja nih. Dari Jojo Pua. Puber itu yang gue tau kan ini ya, masa-masa lu menjadi dewasa ya, dari anak-anak menjadi dewasa ya. Iya, betul. Perubahan fisik gitu kan. Banget. Ada. Terus Gue sih puber gue nih yang paling buat gue berkesan adalah mimpi basahnya ini. Mimpi basah. Ngomongin mimpi basah nih. Lu tau gak sih ini gue pertama kali mimpi basah tuh gara-gara gue habis nonton ini bro. Menonton apa? Charlie's Angel ya? Charlie's Angels. Iya, gue habis nonton Charlie's Angel ya. Oh, yang cewek 3 itu tuh. Tadi yang paling kecil tahu ya. Pasti tahu lah. Tadi dia ngomong. Yang bertiga itu kan. Gue habis nonton Charlie's Angel ya bro. Terus ya nggak ada apa-apa gitu kan, gue nggak berpikiran jorok lah, yang lain-lain. Tiba-tiba ya gue tidur, gue tidur kayak biasa. Terus gue ngimpin mereka, terus nah gue kira ya kan gue nih kayak ngompol ya kan. Iya emang gitu. Iya, ternyata kan gue bangun pagi-pagi Pipis gitu. Iya, pipis enak. Enggak, tapi yang kan gue bangun pagi ya, terus
muka gua langsung panik gitu kan. Oh, panik. Ngompol nih, kadang gua masih mikirnya kira senyum-senyum seneng. masih lugu. Oke. Jadi gua nggak tahu nih, gua kira tuh gua ngompol. Oke. Gua ngompol. Nah kan, terus gua bilang, aduh, gua ngomong kan kayak, aduh nih, kayaknya gua ngompol nih kan, gua bilang. Terus gua keluar kamar sambil gua pegangin celana gitu kan. Gua pegangin celana. Nyokap gua nanya lah, kenapa tuh? Ngompol ya kayaknya. Ngompol. Berarti ketahuan dong. Ya iya gara-gara itu. Lah tapi pas nyokap gue bilang ngompol kok nggak basah kata dia. Maksudnya basah nggak telananya nggak basah. Nggak semua. Iya baru gue cek gitu kan. Kok cairannya beda ya kan? Kok iya. Kok lengket-lengket. Ya udah tapi gue nggak klarifikasi, gue bilang nggak tahu nih. Ngompol aja deh, gue bilang akhirnya gue bilang sama nyokap gue kan ngompol. Gitu sih tuh. Ya untungnya sih nyokap gue nggak negesin ya, kalau nggak ya mungkin malu banget sih gue sampai gue bilang ke nyokap gue ternyata gue ngimpi basah ya. Pasti nyokap gue langsung itu nih. di kapan apa maksudnya ya, kelas berapa ingat gak? Gue kelas SMP gue lupa kelas SMP kelas 2 ya. Okay. Sekarang kayak kelas 8 ya. Buset, ini bintang tamu berisik banget lotak kan kedengeran. Iya. Siapa sih? Usir. Udah. Gue sih gitu. Apa lagi? Ada lagi. Terus gue juga. Oke, tar dulu kita stop dulu. Itu kan dari di mimpi basah. Mimpi basah kita. Oke, kita dari di situ dulu. Pengalaman di situ. Kita ke mulai ke Ano deh, Ano. Mimpi basah. Pengalaman mimpi basah lu gimana nih? Ini kayak sering nih. Kalau gue lihat muka-mukanya. Sampai sekarang. Malah kayak kebalik Ano coli dulu baru mimpi basah. Ano coli dulu baru mimpi basah gitu. Kebalik. Sebenarnya kebalik sih anjir. Biar dua kali enak. Lu mimpi basah. Gimana? Mimpi basah gue malah pas tidur siang. Waduh. Gue inget banget pas SMP. Anti mainstream ya. Pas tidur siang. Iya, langka. Balik sekolah, terus gue tidur siang. Itu kelas berapa SMP-nya? Kelas 1. Cepet ya. Cepet. Hormon gue berarti bagus. Subur. Yang mau nyoba nggak apa-apa langsung. Jangan. Itu pulang sekolah langsung. Iya, gue inget banget pas pulang sekolah, gue tidur kan, capek kan. Kok pas bangun tidur apa nih? Sama gitu. Iya, sama. Kayak si Jojo tadi. Kok basah? Oh, tapi gue nggak ngerasa ngompol kan, nggak becek. Gue cium, baunya beda. Lo klarifikasi. Cium. Namanya penasaran. Kan nggak tahu. Oh iya, penasaran. Iya juga sih. Kayak penasaran. Belajar. Enggak, tadi gue mau nanya nih. Itu sebelumnya emang lo ada pikiran kayak jorok kah? Maksudnya kayak ada bahan nggak sih ketika sebelum lo tidur itu? Kalau gue kan tadi gue nonton dulu Charlie's Angel yang seksi. Oh enggak, ya mungkin kan bahan. Ya kali gue nonton di sekolah. Tapi kalau ngeliat cewek-cewek iya. Iya, kan kayak gue bilang mungkin lu ngeliat teman-teman sekolah lu mungkin dengan seksi gitu kan. Terus lu kepikiran enggak? Biasanya sih. Tapi lu ingat gak nih mimpi lu apa? Itu yang gue ingat, tokoh utamanya siapa? Gue lupa. Siapa? Oh tapi cewek lah ya. Cewek lah. Cowok dong. Gak mungkin cowok ya bener. Kalau cowok aneh. Ya, siapa tahu. Ada cowok gimana? Aneh. Lanjut Andre gitu doang. Ya udah tawan. Udah. Dicium sih anjing. Penasaran Gue kepikiran sih. Kalau pengen dicium. Kira malah penyakit baru loh itu. Iya, pas gue cium, bukan bau pesing, bau bekling. Bener. Bau besi baru ya. Bang Ri bilang bener. Gue cium juga. Kecium lah. Beda dari pesing sama bekling tuh yang beda. Bener. Lanjut lagi. Ke Andreas. Kalau Andreas, pengalaman lu mimpi basah. Mimpi basah sih gue ada di pertengahan antara kelas 1 sama kelas 2. Pas SMP juga nih tadi. SMP. Rata-rata sih SMP emang rata-rata. Jadi tuh pas gara-garanya gue ngeliat jadi ada kayak orang PKL di Siloam. Oh. Di sekolah gitu. Oke.
buat gue cakep nih tidur. PKL di sekolah itu ada PKL. Ada sempat dulu magang guru gitu. Magang guru gitu. Oh, magang guru. Oke. Ini kalau judul-judul nih milf nih. Tapi masih muda, masih masih muda, muda. masih muda. Yang mama. Teacher segmennya teacher. Teacher. Siap. Terus ini seru nih. terus. Jadi kayak Jadi ngebayangin jurus ke situ. Kita yang pasti gitu. Emang pasti begitu. Jadi kebayang sampai rumah pas sampai malam udahlah kan. Tidur akhirnya tuh. Pas gue pagi bangun kayak sama lah ngalamin kayak ke Jojo. Lengket-lengket apa, tapi kalau gue beda kan dia dicium. Ini gue pegang, "Ma ini apaan lengket-lengket?" Oh lu masih tahu gue masih polos. Masih polos. Mainnya apa mah? Coba mah Ci, gue baikin. Nyokap gue di sini ketawa. Tapi nyokap lu apa reaksi nyokap lu ketika lu kayak gitu gimana? Jadi dia ngejelasin ke lu kan, ini berarti kan ada harusnya ada sex education gitu. Iya. Dan akhirnya ngejelasin kalau itu ini kamu masih masa pubertas kamu. Oh gitu. Gitu ngasih tahu, tapi ketawa kan. Oh gitu. Awalnya ketawa. Nyokap nggak bilang kalau cairan ini bisa enggak bilang hamil, belum. Mungkin belum. karena masih SMP kan. Oke. Serius. Bagus. Berarti dia dapat di antara gue bertiga berarti dia dapat nih sex education-nya. Benar. Benar Iya, kan? nekat iya. Karena kan zaman dulu belum ada Google. Kita nggak bisa searching case zaman Betul, sekarang. betul. Masih lugu-lugunya. Jadi sama sih, gue juga sama juga kayak gitu. Kalau gue waktu itu lebih ke kakak kelas. Oh kakak Kakak kelas. kelas. Jadi gue ada kakak kelas yang emang wah cakep semok gitu lah. Terus ya udah malamnya akhirnya gue, tapi mimpiinnya bukan dia. Gue nggak tahu lah itu siapa gitu. Gue mimpiinnya orang lain atau ya udah paginya atau gitu becek. Becek juga. Ini apa nih, ngompol bukan Bad tapi dream. gitu. Iya. Lengket. Oh ya udahlah. Tapi enggak Itu doang. enggak ini lu enggak Gua nanya orang tua gitu. Enggak nanya juga, enggak apa. Ya udah gitu. Ya udahlah. Sampai akhirnya gue tau sendiri kalau oh itu mimpi basah. Oh berarti lu ada sesi sharing sama temen berarti ya? Ada lah. Oh. Tapi itu bener, lu apa nih SMP juga atau SMP juga gue. sama di kelas antara 1 atau 2 ya? Iya sih kayaknya gue lupa. Udah lama SMP gue Pak. Berarti ketahuan lah normalnya tuh. Normalnya sih SMP. emang SMP ngerasain ya. Berarti kalau misalnya dia mimpi basahnya SMA telat ya? Agak telat. Kalau nggak mungkin dia wibu kali. Wibu. Dia nonton apa? Anim terus. Jadi nggak bersentuhan dengan konten-konten yang lawan jenis gitu kan? Ya mungkin juga anime biasa nggak hentai ya. Ya hentai. Iya. Ini jangan dulu Kalau kan. hentai juga bisa kan. Jadi anime Saya mimpi biasa. basah di dalam mimpinya One Piece. Zaman sekarang ada kayak gitu. Mimpi perang. One Piece lagi XXX ada. One Piece di hentai juga. Ada. Semuanya ada. Panjang. Gue ngebayangin sih One Piece. Lu mimpi basah bayanginnya One Piece hentai ini. Kalau Naruto kan banyak tuh. Iya. Ya. Sanude. Tsunade. Ini siapa lagi dong? Mau bojang mana? Tsunade. Susuna gede. Anjir. Ya itu mimpi basah lah rata-rata yang orang-orang merasain ya kayak gitu udah pasti kita nggak tahu. Iya. Karena itu. Cuman setelah mimpi basah nih. Terus setelah lu tahu kalau itu mimpi basah. Nah ini bangsat-bangsatnya kan ngomongin sesama temen nih. Iya pastilah. Itu kan pasti ada aja omongan-omongan yang bangsat gitu-gitu. Yang ujung-ujungnya akhirnya jadi ngomongin ke cewek. Iya. Gitu. Terus suka ada pembahasan. Bukan ada pembahasan sih, suka nanya iseng-iseng. Cewek yang lu bacolin siapa? Oh. Ya biasanya sih emang kalau udah mimpi basah pasti jadinya lu ngerti buat ejakulasi sih ya. Karena itu kan proses ejakulasinya sengaja. Proses itu yang jadi ngomongin ke situ, akhirnya ngebahasnya masturbasi onani gitu Iya, kan. benar-benar. Kalau gue sih waktu itu ya
abis yang mimpi basah terus jadi tahu ternyata itu mimpi basah ya kan. Sharing sama temen tuh. Ternyata cairan itu sangat beracun ya, racun 9 bulan ya. Racunnya 9 bulan. Bahaya loh itu. Kalau itu keluar 9 bulan. 9 bulan loh. Enggak Itu sembuh. ular viper kalah. Dia 2 detik loh menderitanya. Garaga susah ya. Garaga juga kalah ya. Nangis ngeliatnya. Nah itu ya itu sih gue mulai itu sih kayak enak ya ternyata ya mimpi basah itu enak ya. Terus jadinya ngerti mencari tahu bacol itu kan. Coli terus ada bahannya kalau gue sih dulu masih teman-teman SMA sih masih visual ya, bersifatnya visual. Ya SMA ya bersifat emang karena sih SMA. Iya karena kan gini, mungkin kalau zaman dulu, zamannya gue sama mungkin zamannya lu nih ya bang ya. Dulu kan visual itu yang paling gampang kita dapat dan itu jatuhnya kita dapetin itu di lingkungan kita, sekolah, rumah gitu kan. Dan belum ada tuh bahan-bahannya. Kita kalau gue sih bagi ada bahan bacol itu kalau nggak visual, imajinasi, ya kan. Nah kalau gue sih visual gitu. Dan visual itu dari lingkungan sekitar, bukan dari kalau zaman-zaman yang anak-anak zaman sekarang mungkin bisa dari internet lah ya gitu kan. Nah kalau dulu gue dari teman-teman sekolah sih karena udah ada yang gratis kan. Iya dengan cara tertentu. Bisa. Nah kalau gue teman-teman SMA, apalagi zaman dulu SMA itu kan ada lah namanya anak-anak populer. Yes. Ya kan, anak-anak populer yang zaman dulu belum ada sebutan fashionable sih. Cuman ada lah anak-anak populer itu biasanya lebih mengerti cara berpakaian seksi sih. Khususnya cewek-cewek ya. Itu sih bahan gue sih. Bahan-bahan gue ya anak-anak populer zaman dulu sih. Iya benar. Kalau yang dari yang lain gimana nih? Kalau gue langsung nih. Nanti. Okay. Andreas dulu deh. Andreas. Bahannya kalau gue kan dari sekolah nih, karena belum ada zaman gue tuh belum ada Google, internet, web bokep belum ada zaman gue dulu. Udah ada. Tapi cuman masih underground banget waktu itu kita. Zaman kita karena itu yang kayak gue bilang visual itu, gue pengennya kan visual itu ya hidup jalan. Sementara zaman dulu cuma foto kan. Nggak kayak dia udah video nih, anak-anak zaman sekarang mah udah video. Majalah gue coy. Kata siapa? Lu tau nggak? Materi lebih galak daripada mak kandung ya. materi. Bahan gue pertama apaan? Bukan video, majalah juga. Any Arrow. Gila nih majalah luar coy. Majalah dalam itu. Itu luar. Artikel dalam kan dia. Luar apa dalam sih? Pokoknya ceritanya tentang itu. Gitu. Tentang kesono. Gua tahu sih kalau gue dapat kopi itu nggak tahu lo punya siapa itu di rumah. Bentukannya kayak buku gitu, cerita lebih ke cerita sih. Tapi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gue belum pernah dengar malah. Tahu gue. Iya. Kalau gue sih dapetnya yang gitu, yang satu majalah isinya udah foto-foto doang. Iya. Kayak gitu sih gue banyak. Kalau gue waktu itu full kata-kata doang sih, nggak ada gambar. Cerita. Berarti itu udah lagi imajinasi coy. Bisa sih. Iya kan? Waktu itu jadi di teman SMP gue. Minjemin buku itu. Dan lu ada buku apa ya? Iya, ini gue ada buku bagus enggak di dalam judulnya aja itu gue udah tahu. Ke arah situ. Jorok-jorok banget judulnya emang. Iya. Dia bilang kan, "Nih gue pinjemin buku gue." Buku apaan nih? Pas yaudah gue bawa pulang ke rumah kan, di kamar gue baca-baca ngaceng friend. Terus lu melakukan? Ya. Coli. Olahraga 5 jari. Banyak perbedaan ya. Banyak nih dengan angkatannya zamannya dia nih. Udah, gue gak tahu gue ada majalah yang ada cerita itu belum dapet gue. Iya, beda zaman makanya nih. Iya. Berarti lu udah basicnya imajinasi ya. Iya. Nggak langsung visual gitu. Apa tuh? Terus apa tadi, Dre? Lu ngomong apa? Kalau Andreas. Kalau gue sih lebih ke visual. Nah, visual juga. Visual juga. Dulu kan pas SMP masih polos-polosnya, tiba-tiba temen gue ngeracunin. Yes, ada video seru nih, apaan kan? Video kan. Video seru nih kan. Akhirnya diajaklah ke suatu warnet. Ada di Jalan Kartini waktu itu. Jalan Kartini. Sampai sana udah bayar billing dan akhirnya nih videonya. Wah anjir,
kayak kenikmatan tersendiri nonton anjir. Karena baru pertama kali kan karena pertama kali kayak akhirnya pas selesai dari situ gue balik, gue ngebayangin juga sambil berimajinasi dan melakukanlah sesuatu hal. Di warnet. Wah, Di rumah. kenapa? Biar nanti temen lu kemarin masih milik ya. Gila ini ada siapa? Kenapa pola pikir lu kau? kan bisa dibawa ke rumah. Kan Berarti dia dari visual disimpan baru ke imajinasi. Zaman dia udah canggih, berarti udah bisa nyimpen dong ya. Zaman kita boro-boro aja. Masih zaman gue tuh masih LCD. Bener LCD. LD, Laserdisc. Oh laser. Kayak CD tapi kepinginnya yang gede, tau gak lo? Berarti lu video juga nih basicnya. Ya video juga. Berarti tua banget bapak berarti ya. Wow. Laserdisc. Kayak piringan hitam kan gedenya. Iya. Itu tuh piringan hitam terus gua enggak Laserdisc. Pokoknya itulah. Itu gua pertama kali. Gua nggak tahu itu punya siapa, terus gua pasang, filmnya semi sih. Oh, semi. Iya, zaman dulu memang semi, nggak frontal kayak zaman sekarang sih. Nggak ada. Sensor masih tebel banget. Sensor, maksudnya masih banyak sensor kalau zaman dulu. Nggak ada anjir, zaman dulu nggak ada sensor. Ada lah. Nggak ada. Kalau semi itu biasa. Dulu tuh sensornya potong. Dulu KPAI belum teliti mungkin. KPAI belum Tapi sensornya yang dulu Jepang sekarang. Potong-potongan tipis. skin aja. Kalau sensor sekarang tuh makanya gue bilang zaman dulu sensor itu ya dia cuma bagian atasnya doang, bayangkan bagian atas, bagian bawah, tapi prosesnya ya kita nggak lihat kayak sejelas zaman sekarang sih kalau gue bilang. Karena semi kan, itu semi. Makanya predikatnya semi. Zaman sekarang semi sampah ini kan buang apa? Gue nggak butuh. Pakai semi. Udah nggak pakai, langsung aja. Nah ini terus apa lagi? habis ngomongin kayak gitu nih ya, namanya pubertas nih pasti kan kalau gue bilang ada perubahan nih ya, perubahan fisik lo pasti ya. Ya kalau gua itu ya perubahan fisik itu pasti awalnya ya lu numbuh bulu lah, bulu ketek ya kan, bulu jembut lah. Ya kan, Bulu jembut. ya kan. Kapan pertama kali lu jembut? Itu nggak jauh jedanya dari itu, Nggak jauh dari situ. nggak jauh. Jadi Tapi yang kalau pasti gua suara bilang- lu berubah dulu cuy. Suara lu pecah dulu, nah baru tuh biasanya udah tapi mulai. kalau gua waktu ketika puber itu malah fisik gua yang kelihatan dulu. Kalau jakun itu ya mungkin karena jakun gua beda kali sama orang-orang lain. Jadi jakun gua nggak terlalu nonjol gitu lah. Kan ada cowok yang gampang nih jakunnya kalau mau jadi simel nih gampang. iya. Jakunnya nggak kelihatan aja. Ketok palu sekali itu masuk. Nah kalau gue sih dari itu fisik dulu, jadi kayak bulu ketek gitu kan. Dan itu gue risih banget sih, gatel tuh, pertama gatel ya kan. Oh jembut sih bikin gatel banget tuh emang. Ya semuanya sama, maksudnya Kalau bulu ketek sih gue masih bisa lah. Aman. gatel. Terus jembut lu gatel. ketika numbuh kan kita ngomong ketika numbuh nih. Numbuh itu pas numbuh. numbuh gatel kan makanya Kirain pas sekarang. Enggak disampoin. Enggak, itu ketika numbuh nih. Ketika numbuh kan gatel banget dan gue bingung aja maksudnya, lah kok berubah fisik gue ya kan. Itu yang gue lakuin adalah di situ sih gue udah kenal cukuran. Iya, udah ada. Udah cukuran. Di wax. Gue udah kenal cukuran. Mending wax. Cukur itu cukur kumis. Pakai cukuran jenggot. Iya, gue udah makanya tebel sekarang kan. Tebel banget gila. Nah itu kalau gue sih udah karena nggak tahu ya, karena gue basicnya gue nggak terlalu suka yang berbulu-bulu ya. Jadi dari situ gue udah risih, terus jadinya gue pinjem lah punya bokap gitu kan. Jadi bokap gue nggak tahu gitu. Dia habis cukur kumis, gue ambil dia. Gue cukur jembut ya kan, gue cukur ketek ya kan. Gue taruh lagi, gue cuci, gue bersihin, gue taruh lagi. Pas bokapnya mau cukur kumis, kumis gue panjang-panjang. Lo keriting. Keriting kumisnya kan. Itu sih. Ya karena dulu kan ya belum ada juga di zaman gue tuh, belum ada kayak Indomaret, belum ada. Oh, belum lah. Belum ada zaman kita dulu, belum ada minimart gitu. Jadi Masih tos serba. Toko serba ada. Iya. Tapi ya gue nggak tahu sih beli itu di tos serba zaman dulu ada atau enggak ya. Cuman Ada. kayaknya kan kalau
gue ngeliat bokap gue biasanya tuh belanja itu sekalian belanja bulanan di bukan kayak apa supermarket. Jadi yang langsung gede gitu kan, kayak di Ramayana atau di Goro gitu-gitu, jadi langsung gede. Goro dong. Goro. Ketawa tuanya dong. Ketahuan kan. Goro. Gitu. Zaman gue makro. Mampus lalu. Makin nggak tahu lagi. Kalau gue bilang ya perubahan fisik yang buat gue paling risih ya itu numbuhnya bulu di badan gue. Tapi setelah gue belajar, gue cari tahu, gue bisa ngambil positifnya adalah karena dulu tuh gue jatuhnya paling kecil sih di angkatan gue kan. Nah positifnya ketika gue cari tahu positifnya ketika lu udah puber, berarti bukan cuman numbuh bulu doang, tapi tinggi badan juga bakal naik, dan yang lain-lain. Nah positifnya kalau gue seneng jadi tambah tinggi. Kalau gue abis gue puber gue jadi tambah tinggi, ya nggak sekate zaman gue dulu sih gitu sih kalau bilang. Dulu mah gue parah kate kayak gue di Tekken. Iya, kecil banget ya kan. Nggak pede jadi kalau ketemu cewek. Yang lain gimana? Nah kalau lu? Kalau menurut gue ya Perkembangan fisik iya sih. Pertumbuhan puber nggak semuanya tentang fisik ya, tentang kepribadian juga ya. Oh iya. Wih, dewasa. Yoi dong. Mantap. Emang begitu sih. Puber tuh menurut gua dia jalan untuk mencari jati diri. Iya. Dan jati diri gua jelek waktu SMP, nggak bohong. Serius tuh. Iya. Oh jadi Gua kayak masih orang nyari jati diri kan. Sok bengal. Gua akuin ya pas gua SMP ya. Jadi gua sok pengen lebih top daripada yang lain. Nah. Dan dari sifat itu gua agak dijauhin teman-teman gue waktu SMP kelas 1 kelas 2. Annoying ya jadi ya. Iya jadi annoying, jadi kayak disangka nih anak yang gak usah temen. jadi sok-sokan lah dulu. Iya. Terus kalau buat fisik iya juga sih, tumbuh kumis dan sekarang tuh banyak yang nyebut anu kumis. Dari SMP gue kumis lebat, Frank. Ada yang bilang ankum. Subur banget orang sumpah dari SMP. Ada sih emang. Ankum. Emang ada anak-anak Kumis gua nunggu dari kumisnya SMP. banyak banget anjir, baru SMP. Ada yang bilang lu pakai dulu kan waktu belum ada yang lu Firdaus. Yang ada di koran-koran kan iklannya Firdaus tumbuh bewok. Iya, dan gua enggak, itu asli. Aset Tenggara, friend. Bokap gua juga kumisan tebel. Iya. Emang gini berarti ya. Emang gini ya. Tapi emang ada maksud gua ketika kayak gitu selain risingnya lu nih berarti ada dua gitu ya, selain numbuh bulu juga. Lu berarti secara kalau gue bilang nih emosional lu jadinya kayaknya goyang ya. Jadi goyang benar. Goyang kan. Jadi kayak dia cari jati diri nih, gue sebenarnya kayak gimana sih ya kan. Lebih kepengen jadi emosionalnya goyang. So ini terutama menurut gue sekarang annoying banget sikap begitu. Emang zaman-zaman gitu terus banyak anak-anaknya akhirnya ngambilnya untuk jadi jagoan gitu, milih untuk jadi gue harus lebih jago nih. Nah benar. Karena kalau kita masih sekolah kali ya. Sekolah jadi lu pengen menonjol banget. Iya kembali lagi itu cara untuk nyari jati diri lu. Lu pengennya jati diri gue tuh begini-gini, padahal sebenarnya bukan itu. Tapi emang kayak dengan tingkah lu yang so jagoan itu bukan karena emang maksud gue lu cari perhatian. Bisa dibilang lebih iya ya. Lebih mau diakuin orang-orang. Oh gitu. Iya. Bukan lawan jenis dan sesama jenis berarti ya. Kalau bicarain lawan jenis itu beda konteksnya, Pak. Oh gitu. Iya. Lebih genit gue sama cewek, enggak bohong. Ya berarti emang benar berubah ya. Berubah. Oke. Kalau Bras lu? Iya. Iya lu kalau dulu gimana? Ya iya dong. Ngantuk nih kayaknya. Ngopi. Masa-masa awal itu sih yang di dalam hidup gua jakun dulu, baru tumbuhlah bulu. Oh lu jakun dulu. Iya kan. Beda-beda kalau gue gitu ya, emang kebanyakan gitu dari suara dulu pecah baru suara ngaruh ke jakun. Barulah kelihatan tuh mulai. Iya. Lu jakun dulu. Dan lu terganggu dengan kayak gitu. Aneh sih jadinya pas gua ngeliat kaca, anjir kayak biji rambutan. Iya. Tapi gue ngerasain juga kayak dia. Betul gue ngeliat ada jakun. Lu berpikiran itu tumor? Ih, anjir, ini apaan itu? Lu berpikir itu tumor atau penyakit? Iya.
panik. Dan lu sharing lagi nih sama orang tua. Dia anak mama kan. Gue tahu sih. Kita aman deh. Anjir. Karena gue dulu polos banget sih emang gue begitu. Mah kayaknya aku buat CT scan deh mah. CT scan ada benjolan kayaknya. Kayak kemarin lu makan buah ketelan biji. Ya iya pasti takut lah. Apalagi Tapi memang iya, perubahan yang signifikan tuh gitu. Jakun lu bertambah tuh aneh lah. Bener. Padahal lu bisa gerak-gerakin juga. Iya, dimain-mainin. Aneh gitu. Lu pegangin juga. Ini apa? Makin gede kan. Selain itu apa lagi? Kayaknya enggak. Dari jakun tumbuhlah bulu. Bulu. Risi juga lo berarti ya? Risi sih. Risi sih anjir. Risi. Ya mau gimana lagi? Tapi lu sempet kayak gue nggak maksudnya apa ya? Ketika lu risi, lu berusaha menghilangkan gitu. Kalau tadi kan kayak si Ano, ketika dia risi ya dia tetap jalan, ya ikutin aja lah gitu kan. Kalau gua kan risi, gimana caranya gua menghilangkan nih? Aduh, gua risi, gua nggak suka, harus gue hilangin nih, gitu kan. Nah, kalau gitu. Iya, gua cukur. Enggak dicukur enggak? Enggak. Lanjutin aja. Lanjut aja. Gas terus aja. Gas terus. Tapi yang anehnya kok bulu ketek gue sampai sekarang kagak ada numbu-numbu ya. Wah tuh kelainan kan. Nah, yang kali ini lu mesti CT scan nih. Enggak bener. Selama 20 tahun hidup gua. Serius nggak ada itu satu pun? Enggak ada. Aduh. Tapi kalau kumis normal. Kumis normal. Kumis normal. Cuma ada satu caranya. Potong bawah pindahin ke ketek. Tempelin pakai lem box. Ngaco aja deh bulu ketek. Tapi enak aja dia nggak punya bulu ketek jadi nggak usah cukur, nggak usah cukur. Iya, itu dia makanya. Enak banget ya. Kalau lu bang, lawas, cara lawas, Cara lawas. Sama gue ya rata-rata gitu, numbu bulu berasa gatal banget sih emang, cuman ya udah mau gimana. Nggak ada niat buat menghilangkan. Nggak ada sih, nggak ada. Emang dulunya juga gue bulu tangan juga banyak, bulu kaki. Gue sebelum bulu jemput bulu kaki dulu cek. Oh bulu kaki. Bulu kaki gue udah mulai lebat. Akhirnya baru jembut. Oh gitu. Ya soalnya gini ya, kenapa gue bilang pasti itu ada keresahan, karena ketika disitulah ya mungkin yang tadinya lu cuman mandi atau kebutuhan hidup lu sedikit ya, maksudnya secara badan ya kayak mandi, lu cuma pakai sabun biasa, terus shampoo lu cuma pakai sabun didi, sikat gigi kodomo, ya kan gitu ya. Nah dengan ada kayak gitu kan, lu jadi mengenal kalau kita bilang apa ya, kayak kosmetik ya, Apa nih maksudnya? Kayak alat mandi cukuran. Bukan kayak cukur, kayak deodoran. Kosmetik kan? Kosmetik bukan ya? Kosmetik sih. Kosmetik kan? Ya itulah pokoknya lah. Ya itulah ya. Yang tadinya lu cuman ya mandi, pakai sabun, ya kan? Pakai bedak, shampoo, sama sikat gigi. Selesai pakai bedak, udah berangkat sekolah. Besok lu jadi mesti beli deodoran. Terus muka lu mulai berminyak, kumis lu juga. Itu jerawat sih anjir. Obat muka, ya kan? Makanya itu dia sih, jadi pasti sih ada keresahan gitu kan. Iya, sama itu jerawat sih emang tuh. Iya. Itu paling bangsat jerawat lu. Masa-masa pubertas tuh jerawat udah pasti nongol. Terus yang lu nggak tahu apa-apa, terus lu pencet-pencetin ternyata itu salah gitu kan. Gua kira awalnya itu bukan jerawat, itu bisul awal-awal. Bisul ya. Itu nunggunya di muka gitu maksud gue ya. Sementara kalau bisul itu kan katanya kebanyakan makan telur ya. Jadi bisulan gitu kan. Tapi nih lu, kalau gue sih gue pernah makan telur over, tapi gue bisulan munculnya banyak gitu kan. Ternyata jerawat kan kalau gue tanya-tanya. Tapi kalau ngomongin cukuran ya, ini cerita lucu nih. Waktu SMA. SMA nih. Waktu SMA, gue juga nyoba nyukur kan. Kan banyak yang bilang kalau dicukur kan lebih bersih ya, ngejaga kebersihan. Iya, benar. Gue coba cukur. Jujur gue belum sunat. Nah, pas SMA, pas gue cukur kan gue bersihin. Cet, gue bengong. Ini titik bayi siapa? Masih pocong. Masih ada kuncup, bersih nggak ada bulu. Gemes gue ngeliat. Ini titik bayi siapa? Pas mandi gue bengong. Peserta botak ya. Kok dia nggak pakai helm? belalai gajah siapa? Iya. Iya. Ya
kocak sih emang. Tapi itu juga masa-masa pubertas yang cowok itu nggak ya mau cukur lagi. Ya lucu sih ya. Tapi nggak tahu ya kalau dengar dari cewek mungkin ada hal yang lucu juga buat mereka sih, tapi ya karena emang ini kita juga belum ada cewek buat kita aja ngobrol bareng. Ada sih cewek tapi dia nggak bisa ngomong gitu, nggak bersuara. Lagi radang. Enggak, emang alamnya lain aja. Bisa dilihat nggak? Konteksnya jadi horor. Ya udah paling ya cerita situ cuma yang gitu ya. Kalau kita cowok sih kayak sama aja sih. Cuman beda tanggapannya. Beda cerita. Iya. Itu aja sih. Itu aja. Ya udah. Kalau cuma bahas itu doang. Gitu doang ya. Iya. Pengen bahas bokep tapi ya ntar aja. Ya ntar lah, masa iya dari puber langsung ngewe, nggak mungkin lah ini. Gila lu level up cepet banget. Di GB. Oke, next kita akan bahas. Ya. Oke. Yuk. Oke, untuk saat ini gitu aja. Ya, gitu aja. Terima kasih udah dengerin. Tetap support kita. Apa lagi? Ini itu aja. Ini. Bye. Thanks for watching. Bye.